Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lur, selamat siang untuk sahabat perdana motor. Ketemu lagi di channel saya. Saya doakan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, amin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sudah menjalankan. Teman-teman, hari ini saya akan ngupas sedikit lagi tentang masalah transmisi Isuzu Panther kapsul. Nah, ini unitnya lur, ini temen dari komunitas. Kebetulan dalam proses pengerjaan penggantian plat kopling. Ini lur, plat kopling kita menggunakan merek XD, agak murah ya lur, kita ganti sekalian. Ini dari deklahar atau release bearing, dan satu lagi ada bearing pilot namanya. Ini seal krukas bagian belakang, dan ini seal output shaft transmisinya, atau seal buntut persneleng lah kalau bahasa orang bengkel, orang awamnya. Kita lagi pengerjaan. Nah, ini transmisinya lur. Sekaligus ini akan saya bahas tentang kebocoran di bagian seal transmisi. Itu bocor oli dari atas ini lur, tapi lur, jadi bukan dari belakang ya. Ini bocornya di bagian atas, dan udah kita periksa. Ini terjadi kebocoran di bagian tuas perpindahan giginya lur. Nah, jadi ditandai dengan keluar oli ini. Nah, gitu lur. Jadi di belakang sini ini ada satu seal kecil. Ini udah saya bongkar, sudah saya buka. Mungkin saya coba rakit dulu lur, biar teman-teman tahu. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini gitu. Tadi seperti ini. Ini ada seal di sini. Ini saya lagi buat contoh, saya lagi beli lur sealnya ini. Nanti akan saya review. Nah, ini saya membagikan tips atau cara melepas tuasnya ini lur. Tuasnya ini. Karena di sini, nah di sini lur, ini ada pen ya atau sepi. Ini seperti ini. Dan tadi udah saya coba buka buat melepasnya. Itu agak rumit. Jadi karena terlalu ngepres ya dengan bawahnya. Karena tadi posisi dari pabrikan, ujung sepinya ini dia ngepres dengan lubangnya nih lur. Jadi kita nggak bisa nyabut gitu. Harusnya kan kita cabut. Tapi buat pelepasan yang sudah kita selalu kita selalu masukkan ke dalam ya malahan ya. Jadi kita tembus ke sana gitu. Jadi kita nggak punya alat yang buat melepas atau buat cabutnya lur. Harusnya kan dijepit. Akhirnya dengan setelah melakukan beberapa pertimbangan, di sini kita coba bor lur di bagian belakang, yaitu sebesar lubang pennya ini. Jadi caranya kita bor, setelah itu
kita menggunakan paku. Saya biasa menggunakan paku beton. Jadi kita masukkan sekalian lur, supaya dia tembus ke belakang sini kayak gitu. Memang buat pengerjaan agak sulit ya, karena buat saya pribadi terkendala dengan alat. Dan nanti setelah selesai ini akan kita bersihkan, lalu bekas lubang ini kita akan tutup lagi menggunakan lem plastik steel atau lem aduk yang warnanya hitam dan putih lur, gitu ya, supaya ini tidak bocor. Kenapa saya berani ngebor ini di bagian atas di sini? Karena ini di bagian atas lur, posisinya kan begini gitu. Dan kalau menurut saya oli punceratan oli dia agak berkurang lah kalau di bagian atas. Beda dengan halnya di bagian agak ke bawah ya, kayak gitu. Kita lagi menunggu sealnya. Mungkin kita akan cari persamaan. Kalau agak sulit buat mendapatkan seal bagian tongkatnya ini, tapi kita akan cari persamaan aja. Yang penting dimensi diameter dalam luar itu sama ya lur, gitu. Oke, sementara kita tunggu dulu, kita akan bersihkan dulu nih lur. Oke, mungkin saya sedikit akan ngobrol dengan owner. Om, ya. Siang Om ya. Boleh tanya sedikit Om ya. Pembelian plat kopling dengan merek XD itu di harga berapa Om? Biar teman-teman tahu, nanti buat rekomen lah teman-teman jika ada yang pengen ganti kopling set gitu Om. Harganya kemarin 1.100.000 itu meliputi kopling, dekrup, deklaher, dan lahar pilotnya ya Om? Ya. Udah berikut seal belum? Belum. Oh belum. Oke teman-teman, mungkin bagi yang ingin mengganti plat kopling dengan merek XD itu di harga 1.100.000 ya Om ya? Ya. Oke Om, terima kasih infonya. Ini partnya, dan yang sudah-sudah sih yang originalnya bawaan Isuzu, dalamnya pun sama, dia mereknya Daikin atau XD lur gitu. Jadi hanya di cover dari brand tersebut kayak gitu lur. Oke, ini unitnya. Oke lur, ini udah kita, nah ini seal lur. Jadi ini seal yang lama dan ini seal yang baru. Nah gitu. Kebetulan kita nyari persamaan dan coba tadi saya browsing. Alhamdulillah ketemu menggunakan seal sepeda motor lur. Seal selah sepeda motor Suzuki Smash. Mungkin buat teman-teman bisa jadi referensi kalau seal ini bocor, kalau di tempat teman-teman nggak dapet ya. Diameter sama, lubang dalam lubang luar sama lur. Diameter luar, diameter dalam sama, hanya beda ketebalan saja. Dia lebih tipis sedikit tapi tidak masalah ya. Tuh, ini beda tipis, beda tebelnya aja lur. Kalau yang baru, yang ini lebih tipis. Yang penting lubang dalamnya, karena yang buat menahan seal itu lubang dalam lur ya. Oke, ayo Om, boleh dipasang Om. Iya. Ya. Dan ini seal buntut juga udah kita pasang ya. Seal buntut. Nah, transmisinya ini kita pakai original.
Ini seal buntut original kita beli di harga 80.000 lur. Gitu. Namanya seal oil rear cover. Kalau orang bengkel nyebutnya seal buntut transmisi atau seal couple. Nah, ini udah kita pasang. Kita ya. Nah, oke. Langsung kita pasang asnya. Nah, ini as lur. Oke, kita lap dulu biar agak bersih. Ini bolongan yang tadi kita bor. Nanti kita tambal pakai lem hitam putih. Kita lanjut pasang pennya lur. Oke, wes lur ya, kepasang. Tinggal nambel. Kita cari lemnya dulu. Oke lur, ini udah kita lem ya. Jadi udah nggak bolong. Nah. Oke. Sekarang siap kita pasang lur. Kita lem dulu packingnya biar nggak bocor. Biar nggak kerja dua kali lur. Jangan lupa release bearing atau deklare udah kita pasang juga. Jangan lupa kasih gemuk. Oh. Oke, atas bawah kita lem lur. Tarik itu anu. Listrik tarik itu. Karena ini pakai aslinya plat lur, makanya kita lem. Kapan gimana nih kapan urusan ini? Bikin AC. Baru puasa itu besok. Masih mau pasang. Ini yang ada ininya ada. Ini sini.